Ada nggak keajaiban? Ada. Siapa yang pernah mengalami keajaiban? Coba angkat tangannya. Ada nggak yang pernah mengalami keajaiban? Baru difikir, tiba-tiba sudah diijabah. Coba kali lagi. Siapa yang pernah dapetin keajaiban? Nah, ini Bismillah. Kita belajar di Magnet Rezeki ini adalah belajar bagaimana memahami pola-pola hadirnya keajaiban ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita kembali melanjutkan materi ya, setelah sebelumnya kita kemarin belajar tentang landasan magnet rezeki. Kita kemarin belajar bahwa ada enggak keajaiban itu, teman-teman? Kayaknya enggak yakin ini. Ada enggak keajaiban? Ada. Siapa yang pernah mengalami keajaiban? Coba angkat tangannya. Ada nggak yang pernah mengalami keajaiban? Baru difikir, tiba-tiba sudah diijabah. Coba kali lagi. Siapa yang pernah dapetin keajaiban? Nah, ini Bismillah. Kita belajar di Magnet Rezeki ini adalah belajar bagaimana memahami pola-pola hadirnya keajaiban ini. Bagaimana agar keajaiban yang sudah Allah hadirkan kepada kita ini bisa terus berulang. Dan kemarin kita bedah juga bahwa ternyata apa? Syarat hadirnya keajaiban, syarat hadirnya ma'unah kemarin ada dua. Apa itu? Ma'unah. Ini kan ilmu yang dipelajari di Magnet Rezeki itu kan namanya ma'unah. Pertolongan-pertolongan Allah luar biasa yang hanya diberikan bagi siapa? Nah, jadi syaratnya ada dua, beriman dan beramal soleh. Dan alhamdulillah hari ini kita kembali dicas lagi oleh Allah. Di mana? Di majelis ilmu ini kita digosok-gosokkan lagi untuk menjadi ya pribadi-pribadi magnet rezeki, untuk semakin dekat, semakin taat kepada Allah. Dicas lagi keimanan kita. Jadi dalam landasan magnet rezeki itu ya, keajaiban itu ada bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang percaya. Jadi mereka yang benar-benar di zona hakul yakin, benar-benar sudah merasakan, pernah merasakan ajaib, bukan hanya katanya orang atau melihat keajaibannya orang lain. Maka mari sungguh-sungguh kita hadirkan penuh rasa syukur kepada Allah dengan kalimat hamdalah, kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah. Salawat salam senantiasa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Sayyidil Mursalin, pemimpin dari para utusan, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Semoga dengan hadirnya sholawat ini pula menjadikan diri kita semakin dihadirkan rahmatnya Allah, diijabah hajat-hajat kita, dan kelak kita nanti mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Insyaallah tema kita hari ini ya, di lanjutan kemarin setelah landasan magnet rezeki, kita akan bedah tentang pola keajaiban hamba pilihan. Tentang apa temanya? Kurang kencang. Tentang apa temanya? Pola keajaiban bagi para hamba pilihan. Masya Allah, alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke materi inti kita, mari kita bersama-sama berdoa. Semoga Allah hadirkan hudannya, rahmatnya, diijabah segala hajat-hajat kita. Mungkin ada yang detik ini, saat ini sedang terus-menerus meminta kepada Allah, belum dikabul. Semoga Allah hadirkan makbulnya, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang saat ini detik ini masih terus saja terngiang, masih belum bisa lepas, masih ingin kangen dengan orang tuanya di pesantren ini. Maka mari kita doakan semoga
orang yang ada di rumah, keluarga kita, semakin Allah hadirkan kemudahan, kelancaran dalam aktivitasnya, dalam pekerjaannya, dalam kesehariannya. Dan kita pun di sini dilancarkan dalam belajarnya. Dan mungkin ada pula saat ini ada yang kurang sehat, ataupun keluarganya ada yang saat ini belum sembuh, kita doakan lewat fadilah hadirnya majelis ilmu ini, Allah hadirkan kesembuhan. Serta mungkin ada pula detik ini saat ini masih belum bisa merasakan nikmatnya untuk hadir di pesantren ini ataupun di majelis ilmu. Ada yang belum tenang hatinya saat kita itu didekatkan kepada Allah. Ini adalah tanda, adalah simbol di mana ya Masya Allah hati kita belum tertaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal salah satu kunci hadirnya ketenangan hati adalah apa? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati kita semakin tenang. Jadi kunci menghadirkan ketenangan hati apa? Semakin dekat kepada Allah. Dan ketika kita sudah ada di pesantren ini, di pondok ini, didekatkan oleh Allah untuk semakin yang merasakan nikmatnya, ya, mendekat kepada Allah. Kalau Allah belum mendapatkan rasanya nikmat, Masya Allah, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah tidak cabut rahmat kepada kita. Kita terus dihadirkan merasakan nikmat khusyuk ya untuk semakin bersua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya doakan pula mungkin saat ini detik ini ada yang belum mudah-mudah untuk ya menghafal, untuk ziyadahnya ataupun untuk tahsinnya belum lancar-lancar. Semoga dengan wasilah kita hadir di majelis ilmu ini Allah ijabah. Setelah ini Allah semakin hadirkan kelancaran. Amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ala kulli niyatin salihatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita kirimkan hadiah Fatihah pula untuk guru-guru kita tanpa terkecuali, guru-guru kita yang telah mengajari kita huruf demi huruf A, B, C, D, alif, ba, ta, sa, sampai dengan guru-guru kita saat ini. Kita kirimkan hadiah Fatihah juga untuk para musannif, muallif, pengarang kitab yang ilmunya senantiasa kita pelajari, sambung menyambung kepada gurunya lagi, gurunya lagi, gurunya lagi, sampai kepada para tabi'in, para sahabat, sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita kirimkan hadiah Fatihah terbaik ini pula untuk kedua orang tua kita. Semoga pahala kita hadir di pesantren ini, di majelis ilmu ini, Allah hadirkan pula, limpahkan pahalanya untuk kedua orang tua kita. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita awali majelis ilmu kita dengan sholawat Mahnet Rezeki ya, bersama-sama. Ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Nuaim disampaikan, barang siapa yang membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin setiap hari 100 kali, maka ia aman dari kefakiran, selamat dari siksa kubur, menjadi kaya dan masuk surga. Amin Allahumma amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar
Rabbana ya Rahim Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. La ilaha illallah. Ya Allah, kami di sini sedang bermunajat kepadamu ya Rabb. Semoga dengan wasilah salawat ini ya Rabb, Engkau kabulkan seluruh hajat-hajat kami ya Rabb. Engkau mudahkan, Engkau lancarkan seluruh hajat-hajat santri-santri kami ya Rabb, maupun seluruh jamaah sedang menyimak video ini ya Rabb. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin wa laysa narju siwa fadrik ilahi darab qabla wal halak ya'umudun ya wadin bijahi taha rasul jud rabbana bil qabul wahab lana kulla sul rabbi istajib li amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin waghfir li kulli dhunub wastur li kulli uyub wakshif li kulli kurub wakfi adal mudhin wahtim bi sasani hitam idza dana ishiram wa hanahinul hima azadarashul jabin. La ilaha illallah. Ya Allah, lembutkanlah hati masing-masing dari santri-santri kami saat dia hadir di sini ya Allah. Mudahkanlah, lancarkanlah thalabul ilminya ya Rabb. Panjangkanlah umurnya, hadirkanlah kesehatan untuknya maupun untuk kedua orang tuanya ya Rabb. Kabulkanlah segala cita-citanya, angan-angannya, impiannya, himmahnya ya Rabb. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah
syafi'il anam wal ali ni'mal kiram washabi wa tabi'in thumma salatu wassalam ala syafi'il anam wal ali ni'mal kiram washabi wa tabi'in la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul adil amin. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, alhamdulillah. Kalau kemarin kita sudah mulai belajar ya tentang Quran surah An-Nur ayat 55. Ada yang mencatat kemarin? Quran surah An-Nur ayat 55. Mas Catur, isinya tentang apa? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim. Dan Allah telah berjanji. Apa janji Allah? Dan kepada siapa Allah berjanji? Wa'adallah, dan Allah telah berjanji. Janji Allah kepada siapa? Alladzina amanu minkum, yaitu pada siapa? Orang-orang yang beriman di antara kamu. Jadi janji Allah kepada siapa? Orang-orang yang beriman di antara kita nih. Wa amilus shalihat, setelah beriman dia buktikan dengan amal sholih. Jadi iman itu bukan hanya sekedar di sini, tapi iman juga harus dibuktikan lewat tingkah laku kita, keseharian kita. Jadi Allah berjanji bagi siapa tadi? Orang yang beriman dan orang yang beramal saleh di antara kita. Apa janjinya Allah? La yastalifannahum fil ard kama istalafal ladzina min qablihim. Sungguh mereka akan dibuat oleh Allah untuk apa? Berjaya, berkuasa, menjadikan apa? Sesuatu yang luar biasa di muka bumi sebagaimana orang-orang yang telah berkuasa sebelum kamu. Teman-teman pernah mendengar enggak kisahnya para sahabat itu? Para sahabat itu kira-kira gimana? Selain sholih, apa saja yang dihadirkan oleh Allah? Selain sholih apa? Diberikan kejayaan di muka bumi. Bukan hanya di akhirat, tapi juga di muka bumi. Teman-teman ada yang pernah mendengar kisahnya Abdurrahman bin Auf? Nyempar bongkahan batu, ketika dibalik jadi emas. Bisa bayangin enggak? Emas saat ini aja 1 gram 1 juta. 1 gram itu cuman 1 cuil gitu. Itu kalau 1 bongkah batu kira-kira gimana? Ya, itu sahabat Abdurrahman bin Auf. Belum lagi sahabat-sahabat yang lainnya. Teman-teman pernah mendengar kisahnya Sayyidina Umar bin Khattab? Beliau itu riwayatnya kalau dalam sirah-sirah gimana? Beliau itu sederhana, tidurnya hanya di atas pelepah kurma. Pernah mendengar kisahnya? Bajunya nggak lebih dari 2. Pernah dengar? Kalau makan itu, kalau lauknya lebih dari 2, itu dianggap berlebihan. Itu dianggapnya apa? Sudah berlebihan. Tapi kita tahu enggak, kenapa beliau sangat warok, sangat zuhud luar biasa? Bukan karena beliau nggak mampu, tapi karena para sahabat itu sudah tawar dengan dunia karena sudah saking berlimpahnya. Dalam kitab Fikih Ekonomi Umar yang ditulis oleh Dr. Jaribah, beliau meriwayatkan, menyebutkan dalam kitabnya bahwa ketika Sayyidina Umar bin Khattab yang sederhana kayak gitu tadi ya, ketika beliau wafat, warisannya itu Masya Allah luar biasa. Baru diketahui ternyata apa? Ladang propertinya, kebun-kebunnya, itu ya penghasilannya Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau hanya ya aktivitas ibadah saja, itu kalau dikeruskan saat ini, Masya Allah, penghasilannya itu bermiliar-miliar ya, dari kebunnya saja, hasil panennya saja. Kira-kira kenapa? Karena ini tadi janji Allah. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal solih, Allah akan berikan kejayaan di muka bumi. Sebagaimana umat-umat kita sebelum kita.
Ya, itu Masya Allah. Ketika beliau wafat, itu Masya Allah luar biasa. Pernah dengar gak kisahnya? Sayyidina Umar bin Khattab itu, sekali dalam hidupnya setelah memeluk Islam, beliau itu gak tepat waktu saat sholat asyar. Beliau itu gak tepat waktu bareng takbiratul ihramnya dengan imam. Yang lainnya beliau selalu bareng sama imam. Baru sekali saja. Kenapa? Karena beliau sedang di tengah lahan kebun kurmanya. Sedang di mana? Di tengah-tengah lahan kebun kurmanya. Jadi ketika beliau dengar adzan, beliau langsung bergegas nih buru-buru menuju masjid. Tapi saking luasnya, itu ketinggalan 1 rakaat. Luas enggak kira-kira berarti? Antara adzan sampai jeda sampai iqomah itu waktunya panjang enggak kira-kira? Nah, ini beliau berlari karena beliau saking solehnya, beliau merasa berdosa, beliau merasa ada perisai rezeki, maka setengah kebunnya itu semakin tidak mendekatkan dia dengan sang pemilik rezeki. Apa yang dilakukan? Separuhnya langsung wakafkan untuk agama Allah. Luas enggak kira-kira itu? Luas. Bahkan ketika beliau wafat saja, separuhnya tadi sisanya itu masih menghasilkan, kalau dikeruskan saat ini, kurang lebihnya adalah berapa? Dalam kitab fikih ekonomi Imar itu kisaran 33 miliar penghasilan dari kebun. Panennya, itu kalau apa? Setiap bulannya. Itu Sayyidina Umar bin Khattab hanya diem saja. Tapi kesehariannya beliau zuhudnya luar biasa. Itu baru siapa tadi? Sayyidina Umar bin Khattab. Dan banyak sekali sahabat-sahabat yang lain. Pernah dengar kisahnya Utsman bin Affan yang beliau luar biasa sedekahnya di jalan Allah? Pernah dengar? Beliau saat ini kira-kira masih hidup atau sudah wafat? Rekeningnya saat ini masih hidup. Tahu rekening? Rekeningnya saat ini masih hidup atas nama Utsman bin Affan. Bahkan sampai dengan saat ini masih bisa memberikan manfaat untuk memperbaiki hotel-hotel yang ada di kisaran Masjidil Haram. Bisa dibayangin enggak? Beliau sudah wafat berapa ratus tahun. Beliau sudah wafat. Tapi kejayaannya masih bisa dirasakan sampai saat ini. Jadi kalau yang belajar kitab ya sirahnya kita, kitab apa? Khulasah Nurul Yakin. Ada yang sudah sampai di fase tentang Sayyidina Utsman bin Affan membeli sumurnya ya kaum kafir. Ada pernah mendengar kisahnya? Saat kaum muslimin sudah kehausan, hanya ada satu-satunya sumur di sana, itu pun punyanya non-muslim. Akhirnya oleh Utsman bin Affan dibeli. Walaupun harganya itu dikali-kali lipat, tapi dibeli. Sumurnya sampai sekarang masih mengalir. Sumurnya sampai sekarang masih memberikan manfaat. Sampai sekarang masih ada tuh sumurnya Utsman bin Affan itu. Orangnya sudah nggak ada, kejayaannya masih bisa dirasakan. Nah, kita kebanyakan orangnya masih hidup, rekeningnya sudah nggak ada lagi. Ya. Orangnya masih hidup, tapi di dompet sudah nggak ada isinya. Ini Sayyidina Utsman ya bin Affan radhiyallahu an, beliau orangnya sudah nggak ada, tapi sampai sekarang itu saldonya masih ada. Bisa dibayangkan nggak kejayaannya kayak apa? Ya, ini para sahabat. Bahkan bukan hanya di masa Khulafaur Rasyidin, di masa setelahnya, di masa para tabi'in. Ada yang pernah mendengar kisahnya Umar bin Abdul Aziz? Pernah mendengar? Ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau itu di masa beliau menjadi seorang khalifah, teman-teman. Ya. Sampai nggak ada rakyatnya itu yang berhak menerima zakat. Artinya gimana? Makmurnya luar biasa. Ada yang mau dikasih zakat? Maaf, saya sudah cukup, saya sudah berlimpah. Kami ini malah mau mengeluarkan zakat. Mau dikasih zakat, semuanya mau ngasih zakat. Terus siapa yang menerima kalau begitu? Gak ada fakir, gak ada miskin. Itu di zaman siapa? Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena sungguh-sungguh menjalankan agama ini. Kalau saat ini kira-kira gimana? Kalau dikasih uang ditaruh di tengah pinggir jalan, kira-kira gimana? Diworo-woro, buat rebutan kan? Kalau di zaman Umar bin Abdul Aziz gak ada yang berani megang. Itu bukan hak saya. Saya malah pengen bantu, siapa yang mau dibantu? Masya Allah. Maka ini janji Allah. Ya, kita akan berjaya di muka bumi dan juga di akhirat. Maka harusnya nih, kalau orang-orang tahu ini, Masya Allah. Ini ada, Masya Allah, di dalam ayat yang lain disebutkan juga, ya Masya Allah. Sesungguhnya, bumi ini diwariskan oleh Allah bagi siapa? Hamba-hamba yang solih. Ya. Ini kan suatu jaminan luar biasa. Harusnya, dunia ini diwariskan benar-benar dipegang oleh siapa? Orang-orang yang solih. Lalu mengapa kita saat ini kaum muslimin itu seperti buih? Ada yang tahu buih nggak, teman-teman? Kalian tahu ombak? Nah, ombak, terus kemudian ada kayak busa-busanya itu loh.
Tahu, ada ombak, terus nanti ada kayak putih-putih kayak busa tuh, itu kayak buih. Hidupnya kaum muslimin di era saat ini itu seperti buih, mudah terombang-ambing. Umat Islam banyak nggak di Indonesia ini? Banyak, tapi hanya dikendalikan oleh segelintir orang yang tidak seakidah dengan kita. Dikendalikan oleh orang yang nggak muslim. Miris nggak kira-kira? Maka harusnya siapa yang mengembalikan kejayaan ini? Kita semua yang hadir di sini. Dengan jalan apa? Sungguh-sungguh menjalankan keimanan kita dan juga dibuktikan dengan amal salih. Maka inilah yang pentingnya kita belajar hari ini. Temanya apa tadi? Kurang kencang. Temanya apa? Pola keajaiban bagi para hamba pilihan. Nah, anak-anakku, para santri yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Berbicara mengenai rezeki. Rezeki itu kan bukan hanya tentang nominal saja. Ya, keluarga yang harmonis, orang tua yang sayang sama kita, kita dimudahkan hafalah, dimudahkan thalabul ilmi, dihadirkan teman-teman yang ya Masya Allah baik. Itu rezeki bukan? Rezeki. Nah, terkait dengan rezeki, rezeki itu adalah sebuah jaminan. Rezeki adalah sebuah jaminan. Artinya apa? Allah itu jamin setiap hamba itu diberikan rezeki. Kalian tahu ada yang namanya cicak, tahu? Hewan yang berjalan di dinding, tahu? Coba, seandainya kita menjadi seekor cicak, cicak itu makanannya bisa terbang atau enggak? Makanannya cicak bisa terbang enggak? Cicak punya sayap enggak? Mungkin kalau kita di posisi cicak, kita akan protes sama Allah. Ya Allah, kenapa ya Allah saya ini kok nggak punya sayap, sementara makanan saya bisa terbang? Nggak adil ya Allah. Tapi tidak dilakukan oleh cicak. Cicak, ya ini seekor makhluk yang tidak dimuliakan dalam agama kita. Bahkan kita itu disunahkan kalau malam Jumat, disunahkan ngapain? Iya, bener kan? Disunahkan itu membunuh cicak, betul kan? Tapi setidak mulianya cicak saja itu Allah jamin rezekinya. Perhatikan, hidupnya cicak itu kalau mau dapat rezeki apa yang dilakukannya? Masih ingat lagunya nggak? Cicak-cicak diam-diam datang seekor lalu ditangkap. Punya tangan nggak kalau ditangkap? Tinggal hap kan? Lalu ditangkap. Coba perhatikan polanya. Ya, dari lagu ini coba. Tugasnya cicak, dia hanya tahu di mana lahan basahnya rezeki. Lahan basahnya di mana? Di tempat yang terang. Maka tugasnya dia bukan mengejar-ngejar rezekinya. Coba bayangin kalau ada nyamuk dikejar-kejar, ada laron dikejar-kejar. Kira-kira laron sama nyamuknya semakin terbang atau semakin diam? Semakin menjauh, semakin terbang, nggak akan dapat tuh cicak. Tugasnya cicak hanya apa? Dia diam-diam merayap, ya tahu lahan basahnya, berdiam diri di dekat lampu. Betul atau betul? Kemudian lihat lagunya tadi, datang seekor nyamuk atau cicaknya yang mengejar nyamuknya. Nah, datang seekor nyamuk artinya apa? Allah yang mendatangkan rezeki. Ketika sudah benar-benar sudah ikhtiar, kemudian bertawakal. Bukan karena cicaknya yang mengejar-ngejar rezekinya sehingga dia dapat rezeki, tapi karena Allah yang mendatangkan rezeki. Ketika Allah sudah ridho, Allah mendatangkan rezeki. Maka tugasnya tinggal apa? Hap gitu. Ingat pola kemarin, pola ketiga dan keempat? Masih ingat? Polanya Imam Syafi'i dan Imam Malik masih ingat? Masih ingat Imam Syafi'i tadi? Ikhtiar sedikit, rezekinya Allah yang mendatangkan. Jadi ikhtiarnya cukup apa? Diam-diam merayap, kemudian apa? Allah yang mendatangkan rezeki. Tugasnya tinggal apa? Hab. Masya Allah. Cicak saja dijamin sama Allah rezekinya. Yang bilang hab tadi loh. Ya, cicak saja dijamin oleh Allah rezekinya, apalagi kita yang mulia. Masih ingat kemarin? Sesungguhnya ya Allah ciptakan manusia secara hakikatnya untuk apa? Dimuliakan dan juga dimanja. Kita itu mulia melebihi apa? Malaikat. Kita itu mulia melebihi makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Maka kalaulah cicak saja yang biasa saja itu diberikan jaminan rezeki oleh Allah, apalagi kita dijamin nggak sama Allah rezekinya? Makanya sampai ada satu riwayat ya bahwa malaikat Jibril itu menyampaikan ya Masya Allah kepada Rasulullah SAW bahwa seorang hamba itu tidak akan dicukupkan jatah usianya sebelum dicukupkan jatah rezekinya. Saya ulangi lagi, dari malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW, seorang hamba tidak akan dicukupkan jatah usianya sebelum dicukupkan jatah rezekinya. Artinya apa teman-teman?
Artinya apa anak-anakku? Kita ini tidak akan wafat kalau jatah rezeki kita itu masih ada. Berarti rezeki itu pasti akan menghampiri kita. Rezeki pasti akan menghampiri kita. Sepanjang kita masih hidup, berarti Allah masih kasih rezeki nggak sama kita? Masih. Makanya dalam Quran surah Hud ayat 6 Allah tegaskan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha." Jadi wa ma min dabbah artinya apa? Dan tidak ada satupun makhluk yang bergerak. Tidak ada satupun makhluk yang bernyawa. Dabbah itu makhluk yang bergerak. Artinya apa? Bergerak itu masih hidup. Tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang tidak dijamin oleh Allah rezekinya. Pertanyaan saya, semut yang masih hidup berjalan di sekitar kita, semut itu dijamin nggak sama Allah rezekinya? Dijamin nggak? Dijamin. Apalagi kita manusia. Jadi rezeki ke kita itu sudah dijamin. Tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang tidak dijamin oleh Allah rezekinya. Quran surah berapa tadi? Hud ayat 6. Catat. Dicatat. Catat. Masya Allah. Nah, sifat datangnya rezeki seperti apa? Kalau ternyata rezeki itu adalah sebuah jaminan, sifat datangnya rezeki itu yursilis samaa 'alaikum bidrara. Seperti hujan yang sangat lebat. Seperti apa? Enggak gitu. Seperti hujan yang sangat enggak gitu tadi. Seperti hujan yang sangat lebat. Enggak apa-apa, biar melek ya. Ada yang sebagian saya sudah ajaib di sini. Ajaibnya apa? Saya tadi sesaat tidak ada di ruangan ini. Terus ketika saya bilang lebat tadi, langsung tiba-tiba melek dia. Biar gitu, saya langsung muncul lagi di sini, celing gitu. Tadi saya sudah ajaib di depan sini. Ini ada santri putra ya, ada yang sampai sudah les gitu ya, Masya Allah. Saya menghilang dari ruangan ini ternyata ya. Dan ketika saya bilang lebat tadi langsung bangun, biar gitu, saya muncul lagi, celing gitu ya, saya ajaib di sini. Udah, Allah ya Rabb. Jadi sifat datangnya rezeki itu seperti hujan yang sangat lebat. Kalau hujan itu gimana teman-teman? Dari atas turun ke, harusnya kita semua umat manusia ini ada di atas atau ada di bawah? Harusnya kalau kita di bawah, sementara rezeki seperti hujan yang sangat lebat dari atas, harusnya kita basah kuyup gak dengan rezeki? Gak cuman basah kuyup, harusnya kita bisa kelelep sama rezeki. Berlimpah tuh namanya rezeki. Tapi ada loh anak-anakku, ada loh teman-teman, orang-orang yang hanya dapat embunnya rezeki saja. Dia nggak dapat guyuran rezeki itu. Siapakah dia? Orang-orang yang belum memahami pola keajaiban rezeki. Siapa? Orang-orang yang belum memahami pola keajaiban rezeki. Kenapa? Karena dia malah justru memasang yang namanya perisai rezeki. Teman-teman tahu payung enggak kira-kira? Bayangin, kalian keluar, udah tahu nih mau diguyur rezeki sama Allah, malah kalian pasang payung yang kuat sekali. Dan kalian merasa bahwa payung ini adalah kehidupan saya nggak mau melepaskan gitu. Kira-kira kalian dapat rezeki nggak? Ya dapat, tapi cuma percikannya saja. Minimal kaki kalian dapat embunnya kan? Dapat percikannya, betul nggak? Dapat ya? Nah inilah orang-orang yang masih senang dengan yang namanya perisai rezeki. Dia memasang penutup sehingga dia rasa dia itu adalah kehidupannya, dia nggak mau melepaskannya. Padahal Allah mau guyurkan itu berlimpah. Contoh begini teman-teman, ada yang tahu gelas ya? Kita itu laksana gelas. Kita sudah minta sama Allah, ya Allah tolong, ya Allah ijabah, ya Allah tolong ijabah, ya Allah tolong ijabah, ya Allah, gitu ya. Sudah berdoa di waktu-waktu yang mustajab, di sawata, di santri wajib tahajud, gitu kan, di mujahadah kita. Di kapan lagi? Di waktu setelah sholat sholat 5 waktu. Di waktu-waktu apa lagi? Antara adzan dan iqamah. Di waktu kapan lagi? Saat kita jelang berbuka. Waktu-waktu yang sangat mustajab itu. Doanya apa? Ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan hajat-hajat saya. Allah sudah kirimkan malaikat pemberi rizki. Namanya siapa? Nah ini nih nggak kenal nih sama malaikat pemberi rizki. Setiap hari datang kepada kita, karena kita nggak kenal, kita tolak. Siapa malaikat pemberi rizki? Siapa? Malaikat Mikail, ya Masya Allah. Ketika malaikat Mikail sudah diutus sama Allah untuk mengirimkan rezeki, ibarat tadi kita adalah apa tadi? Gelas, gitu kan? Kita sudah minta sama Allah, malaikat Mikail sudah mau mengguyurkan rezeki ke gelas kita, mau mengguyurkan air ke kita, ngirimin teko tuh, mau diguyurin ke gelas kita. Gelasnya kita pasang tutup, masuk nggak airnya?
Masuk nggak airnya? Inilah orang-orang yang memasang penutup, inilah orang-orang yang masih memasang perisai rezeki. Orang-orang yang belum memahami pola keajaiban bagi para hamba pilihan. Sehingga nggak masuk. Nggak masuknya bukan karena Allah nggak mau ngasih, tapi karena kitanya sendiri yang memasang kuat-kuat penutup ini. Pertanyaannya, apa ini perisai rezeki? Apa ini penutup ini sehingga kita nggak dapatkan rezeki yang berlimpah? Yang kemarin ajaib, sekarang nggak ajaib. Ya, yang kemarin kita sudah diijabah, kok sekarang nggak diijabah. Ini jangan-jangan saat ini kita sedang mau masang nih. Apa ini kira-kira perisai rezeki? Apa nih kira-kira perisai rezeki? Kalau mau memahami pola hadirnya keajaiban para hamba pilihan, kita harus menyadari dulu apa penutup ini, kemudian kita buka. Kalaulah sudah kita buka, kita belum minta saja, sudah Allah guyurkan itu kepada kita. Ingat tadi, hadirnya rezeki sebuah kepastian. Bukan karena Allah nggak mau ngasih rezeki, kitanya sendiri yang masang penutup. Ingat kemarin kita sudah belajar Quran surah An-Nisa ayat 79. Ma aswabaka min hasanatin faminallah. Segala bentuk kebaikan datangnya dari siapa? Allah. Wa ma aswabaka min sayyi'atin famin nafsik. Segala bentuk sayyi'ah. Apa itu sayyi'ah? Sayyi'ah itu musibah, ujian, hafalan nggak lancar-lancar, ya. Orang tua seringkali apa? Marah-marah sama kita, temen ada yang nggak baik sama kita, ya mau ngapain aja serba nggak mudah, nggak ringan, itu sayyi'ah tuh. Datangnya dari mana? Famin nafsik. Apa kata Allah? Famin nafsik itu artinya apa? Disebabkan oleh dirimu sendiri. Kenapa? Karena kita memasang penutup ini. Lalu apa ini penutup ini? Apa kira-kira penutup ini? Nah, sekarang ini dulu deh. Ketika kalian hadir di kelas, menunggu guru belum datang, itu asiknya kalian ngapain? Asiknya ngapain? Gurunya belum datang, ustadznya belum datang, kalian sudah hadir di kelas, asiknya kita ngapain? Ada yang senangnya ngobrol? Ada? Ada. Ngobrol yang paling asik itu ngobrolin orang lain atau ngobrolin diri sendiri? Orang lain. Yang paling asik tentang orang lain itu tentang kebaikannya atau ketidakbaikannya? Nah, ketidakbaikannya. Ini sudah pasang penutup nih. Udah pasang penutup nih. Ya. Ngerasani orang lain ini udah pasang penutup nih. Apalagi tentang ketidakbaikannya. Masya Allah. Coba ingat lagi. Sepanjang kita dulu dari mulai di kandungan, kita kan nendang-nendang ibu kita. Kita dilahirkan oleh ibu kita. Perhatikan, bayangin Mbak, ya ingat-ingat lagi dulu. Walaupun gak ingat, coba deh diingat-ingat lagi. Kita sudah lahir, ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh ibu kita? Ibu kita rela nggak tidur demi apa? Jagain kita. Ibu kita rela waktunya habis untuk apa? Menjaga kita, nyuapin kita, ngajarin kita berjalan dan lain sebagainya, ngajarin kita berbicara. Dan ketika kita sudah di usia saat ini, detik ini saat ini, di usia masing-masing, pernah enggak kalian melihat dari kalian kecil sampai dengan saat ini, kalian melihat ibu kalian meneteskan air mata, berlinang air mata karena kelakuan kalian? Pernah lihat enggak? Pernah enggak? Mereka pasti sembunyi-sembunyi gak pengen melihat nangis di depan kalian. Tapi kalian pernah gak melihat ada linangan air mata di matanya ketika melihat sikap kita, tingkah laku kita, ataupun ada lisan kita yang mungkin membuatnya, ya Masya Allah, sampai berlinang air mata. Ada yang pernah melihatnya? Pernah mengalaminya? Itulah tanda secuil ketidakridhoan ibu kita di hatinya, yang menjadikan apa? Allah pun juga gak ridho kepada kita. Dan inilah yang menjadikan penutup ini kuat-kuat. Ini menjadi penutup rezeki tadi, perisai rezeki ini kuat-kuat. Ibarat penutup ini sudah sampai korosi, sudah sampai karat, mau dibuka sudah gak mudah. Yang kedua, pernah enggak kalian dimarahin sama ayah kalian? Atau melihat ayah kalian marah, pernah enggak? Itu ada tanda secuil ketidakridhoan ayah kita sama kita. Kita sadar enggak? Dulu setetes susu, sebutir nasi yang kita makan dari kecil sampai dengan saat ini, ada proses banting tulang keringatnya ayah kita enggak? Ada enggak kira-kira? Sekarang sudah menyatu menjadi daging dalam tubuh kita. Bayangin seandainya nanti di Yaumil Mizan, pas di hari penimbangan, tiba-tiba ada orang yang saya gak ridho, saya gak terima atas sikap-sikap anak saya. Kira-kira seluruh amal ibadah kita gimana? Nothing. Gak ada apa-apanya. Kenapa kira-kira?
Karena kita bisa melakukan ini saja ada wasilah dari beliau-beliau semuanya. Ada ASI yang pernah kita minum dari ibu kita. Maka kalaulah orang tua kita saja nggak ridho sama kita, Allah pun juga nggak ridho sama kita. Yang akhirnya apa? Ini menjadi perisai rezeki yang sangat kuat. Pernah enggak kita itu, ya Masya Allah, maksudnya bercanda. Maksudnya apa? Tapi ternyata teman kita tersakiti hatinya karena keberadaan kita, karena candaan kita. Pernah enggak kira-kira? Ini nih penutup ini, perisai rezeki ini teman-teman. Nah sekarang pertanyaannya, mau nggak rezekinya berlimpah, senantiasa dihadirkan keajaiban, atau sebaliknya? Senantiasa ada perisai rezeki terus nih kira-kira. Nah, apa ini sejatinya perisai rezeki? Perisai rezeki itu banyak sekali. Kalau kita rumuskan, kita ya kerucutkan jadi satu, ya dirangkum, itu ada di dalam kitab Ta'limul Muta'alim bab ke-13 yang ditulis oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Kitab Ta'limul Muta'alim ya, kalau sekarang yang belajar nih santri kelas 12 harusnya, kitab Ta'limul Muta'alim bab 13. Apa itu? Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kerap kali seorang manusia itu terhalang dari rezekinya disebabkan oleh dosa yang dilakukannya. Saya ulangi lagi, sesungguhnya seorang manusia itu kerap sekali terhalang dari rezekinya disebabkan oleh apa? dosa yang dilakukannya. Oleh apa? Ya, berarti oleh apa sekali lagi? dosa yang dilakukan. Kurang kencang. Oleh apa? dosa yang dilakukan. Nah, coba sekarang kita cek. Ada nggak satu hal-hal yang pernah kita langgar terkait tentang hubungan kita kepada Allah? Ada nggak kira-kira? Baik yang kita lakukan diam-diam ataupun terang-terangan. Ini yang tahu hanya kita sama Allah. Teman-teman kita nggak tahu. Ada nggak kira-kira? Ada nggak? Ini perisai rezeki. Yang kedua, ada nggak hal-hal ya yang kita lakukan yang tidak baik, yang terkait dengan sesama makhluknya Allah? Ada nggak kira-kira? Orang yang pernah kita kasih janji tapi belum kita tepati, orang yang pernah kita omongin, kita gosipin, kita gibahin, dan kita belum minta maaf kepadanya, dia pun juga belum memberikan maaf kepada kita. Ada enggak? Ini penutup nih perisai rezeki ini yang sangat kuat nih. Ada enggak yang maksudnya kita itu bercanda tapi ternyata kita membulinya? Ya. Maksud kita bercanda, megangin celananya, dianya lari, celananya melorot, itu ada enggak kira-kira? Ada ini, ya. Malu nggak dia sama teman-temannya? Sakit hati nggak dia? Sakit. Ada kayak gini, ya. Masya Allah, Allah ya Rabb. Ini perisai rezeki yang sangat luar biasa. Yang ketiga apa? Kita yang mendolimi diri kita sendiri. Tadi yang pertama berhubungan dengan Allah, yang kedua berhubungan dengan sesama makhluk. Yang ketiga, kita mendolimi diri kita sendiri. Contohnya apa? Kita mendolimi diri kita sendiri. Pertanyaan saya yang pertama, coba pegang ini, pegang nih, bukan mencet komedo ya. Ini pegang nih, ini milik siapa hidung nih? Allah. Milik kita atau milik Allah? Allah. Nah, hidung saja yang menempel, yang melekat di kita ini bukan milik kita, ternyata milik Allah. Artinya ini hak pakai atau hak milik? Hak pakai atau hak milik? Nah, ketika kita cuma hak pakai, bukan hak milik, kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban dalam menggunakannya. Dah, dilepas dulu hidungnya. Keasikan megang hidung. Nah, perhatikan mata ini. Berarti kalau tadi mata, tadi hidung aja milik Allah, mata ini milik siapa berarti? Allah. Nah, sepanjang hidup ini, keseharian kita, banyak mana mata ini melihat hal-hal yang baik atau hal-hal yang tidak diridhoi sama Allah? Hari ini saja deh, nggak usah mikir yang kemarin-kemarin. Ya, banyak mana kita melihat hal-hal yang baik sama hal-hal yang belum baik. Ini nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa disebut hak pakai? Karena nanti kita akan ditagih dalam menggunakannya. Saat kapan? Di hari penimbangan. Cek lagi telinga ini bukan milik kita.
Sudah sejauh mana kita gunakan telinga ini untuk baik-baik, atau malah kita asik ya dengerin tentang kabarnya orang lain. Lebih asik dengerin orang ghibahin orang lain, ngomongin ketidakbaikannya orang lain, kayaknya kok asik banget dibandingkan dengan mendengar hal-hal kabar-kabar baik ataupun mendengar kalam-kalam ilahi. Belum lagi tentang ini. Ini miliknya siapa? Allah. Artinya boleh nggak kita sembarangan menggunakannya? Nggak boleh. Sudah seberapa sering lisan ini tergelincir sampai membuat orang lain tersakiti hatinya karena keberadaan ini. Belum lagi tentang tangan kita. Ini kita zalim ini. Ya, kita sudah apa melakukan sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Belum lagi kaki kita, belum lagi apa hati kita. Allah itu inginkan kita untuk menjaga hati kita senantiasa bersih. Makanya disebutnya apa? Di zona qalbun salim, hati yang selamat. Tapi justru kita apa? Tetesi dengan apa? Dendam, dengki, dongkol. Itu dikasih noda tuh. Tes noda yang warnanya hitam kayak pekat gitu. Makanya sampai menjadi apa? Hati itu semakin marid, qalbun marid. Hati itu sudah sakit. Kalau hati sakit itu ciri-cirinya apa? Kadang tertib, kadang nggak tertib. Kadang semangat, kadang nggak semangat. Kadang ya Masya Allah ibadah itu nikmat, kadang nggak merasakan nikmat. Itu qalbun marid. Kalau itu dibiarkan nggak segera diobatin, di qalbun salim, nanti menjadi qalbun mayit. Apa itu qalbun mayit? Hati yang sudah mati itu apa? Mau dinasihatin kayak apapun, sudah tawar, sudah tidak mempan. Masuk telinga kanan, keluar telinga masih mending itu masuk. Qalbun mayit itu masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Masuk telinga kiri, keluar telinga kiri. Artinya apa? Mental, nggak bisa masuk. Mau dikasih nasihat, mental lagi. Nah kalau tadi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masuk nggak tadi? Masuk, masih mending. Ya. Kalau qalbun mayit itu udah nggak masuk lagi. Udah diingetin berkali-kali, nggak mempan-mempan. Orang tua sudah nasihatin, nak, kamu tuh di pondok nak, yang semangat, yang fokus gitu. Malah fokusnya yang lain, melakukan sesuatu yang lain, malah pinginnya sesuatu yang lain. Itu ciri-ciri apa? Ada yang perlu diobatin hatinya. Ini di zona qalbun marid. Tapi kalau sudah nggak bisa diingetin belas gitu, mati di qalbun mayit. Nah, ini perisai rezeki. Maka pola-pola hadirnya keajaiban agar diri kita semakin berlimpah kembali keajaiban kita bagi para hamba-hamba pilihan. Apa yang dilakukan? Sadari dulu apa penutup rezeki kita, perisai rezeki kita, kemudian apa? Kita buka. Selama ini orang nggak sadar apa penutupnya, tapi pengen buka. Kira-kira bisa buka nggak kira-kira? Nggak bisa. Saya pengen ya Allah, semua hajat-hajat saya, doa-doa saya, lisan saya itu dikabul sama Allah. Tapi kita sendiri nggak sadar kita masang penutup. Saya pengen dicabut saja penutupnya ya Allah. Tapi kita nggak sadar, ya pasti besok ngulang lagi, pasang penutup lagi. Dan apa tadi penutupnya? Sesungguhnya seorang manusia itu kerap sekali terhalang dari rezekinya disebabkan oleh apa? Ini ternyata. Jadi jangan dipikir dosa itu langsung apa? Tentang membunuh orang lain, gitu ya. Pernah enggak kalian bunuh orang lain? Enggak. Jangan dipikir dulu yang besar-besar dulu. Tapi dari keseharian kita selama ini ada enggak yang membuat orang lain enggak ridho sama kita? Allah pun juga enggak ridho sama kita. Insyaallah. Lalu bagaimana polanya agar ini bisa diangkat? Nah, ini rahasianya ada di Quran surah Nuh ayat 10 sampai dengan ayat 11. Quran surah Nuh ayat 10 sampai dengan ayat berapa? 15. Jadi 10, 11, 12 ya. Di Quran surah Nuh ayat 10, 11 dan 12. Ada yang bawa Al-Qur'an di sini? Atau ada yang sudah hafal Quran surah Nuh? Ada. Yuk coba dibaca Quran surah Nuh ayat 10 sampai dengan ayat 12. Siapa yang hafal? Ya, Mbak Fatia sama Mbak Wanda, ayo coba bareng-bareng. Ayo, 3, 2, 1, ta'awud dulu. Ayo ditunggu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Kita bedah dulu ya. Ini rahasianya pola keajaiban bagi para hamba pilihan. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Ini kisahnya tentang, ini kan tadi Quran surah Nuh, tapi ini kisahnya Nabi Hud ketika memerintahkan hamba-hambanya, umat-umatnya untuk apa? Diminta untuk kembali meminta ampun kepada Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Lalu apa yang terjadi ketika kita sudah minta ampun kepada Allah? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Maka Allah akan turunkan hujan kepada kita dengan sangat lebat. Sangat apa? Lebat. Enggak gitu. Sangat apa? Lebat. Biar melek ya. Masya Allah. Janji Allah adalah apa? Ketika kita mohon ampun kepada Allah, ini sama halnya dengan apa? Membuka penutup tadi. Allah akan turunkan kepada kita hujan yang sangat lebat. Ya. Kemudian apa lanjutannya? Apa nih maksudnya hujan sangat lebat? Wa yumditkum bi amwal, dan kami akan memperbanyak untukmu harta-harta. Jadi ini banyaknya hujan lebat apa? Hujan lebat rezeki akan dibanyakkan untuk Allah apa? Harta-harta. Kemudian lanjutannya apa? Wa banin, dan kami akan memperbanyak untukmu anak-anak. Ya, dikasih apa? Keturunan yang solih-solihah. Rezeki enggak anak-anak? Rezeki. Kemudian dilanjutkan lagi, wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan kami akan memperbanyak untukmu kebun-kebun yang di dalamnya sudah diairi oleh sungai-sungai. Masyaallah. Kalau berbicara tentang ayat ini, saya itu jadi teringat ada seorang ulama yang sangat masyhur di era zaman tabi'in, namanya Syekh Hasan Al-Basri. Namanya siapa? Syekh Hasan Al-Basri ini lahirnya di Madinah, tapi beliau menjadi ulama sangat masyhur di Basrah. Kalau saat ini di Irak Basrah itu. Beliau itu hidup lahir tahun 64 Hijriah. Jadi setelah Nabi wafat, ya. Setelah Nabi wafat beliau lahir, ya, 64 Hijriah. Nah, beliau ini menjadi seorang ulama yang sangat masyhur. Ada salah satu santri yang bermulazamah kepada beliau, berkhidmat kepada beliau, mengikuti saja kemana-mana. Tukang natain sendal, ngikutin kemana-mana. Santrinya selalu ngikutin. Kemudian ada jamaah-jamaahnya yang bertanya kepada beliau, konsultasi. Ya, beliau bertanya, orang jamaah yang pertama, ya Syekh, saya itu sudah berdagang, berbisnis berbagai macam jenis, tapi selalu nggak berhasil. Banyak hutang saya, amanah-amanah saya di mana-mana. Apa yang harus saya lakukan? Apa jawabnya Syekh Hasan Al-Basri? Mohonlah ampun kepada Allah. Kemudian pulang orangnya. Ada lagi yang datang lagi, ya Syekh, saya itu sudah bertahun-tahun berumah tangga, nggak punya keturunan. Kayak tadi kisahnya kemarin siapa? Bukan Siti Maria, Nabi Zakaria alaihissalam. Kemudian apa jawabnya Syekh Hasan Al-Basri? Mohonlah ampun kepada Allah. Kemudian pulang. Ada lagi yang datang lagi. Ya Syekh, saya itu seorang petani, sudah bertahun-tahun berkebun, selalu tidak berhasil dalam panen, nggak pernah ngambil untung. Gimana caranya ya Syekh agar saya itu bisa maksimal dalam bercocok tanam? Apa jawabnya Syekh Hasan Al-Basri? Mohonlah ampun kepada Allah. Jadi ternyata ya apapun makanannya, minumnya, kok bisa? Bukan itu. Apapun persoalannya, solusinya apa? Mohon ampun kepada Allah. Ternyata ada santrinya tadi yang perhatikan. Ya guru, ya Syekh, kenapa apapun persoalannya, kok solusinya sama? Mohon ampun kepada Allah. Apa jawabnya Syekh tadi? Wahai muridku, wahai santriku, sesungguhnya jawaban itu bukan dari lisanku. Jawaban itu bukan dari akal pikiranku sehingga aku bisa membuat-buatnya. Tapi jawaban itu adalah dari firman Allah, Quran surah Nuh ayat 10 sampai dengan ayat 12. Jadi tadi yang pingin melunasi amanah-amanahnya, hutang piutangnya, banyak-banyak minta apa? Mohon ampun. Wa yubdikum bi amwal, Allah akan banyakkan
harta. Kemudian apa lagi? Yang bertahun-tahun pengen punya anak, gak punya anak, bahkan salah satunya divonis mandul agar dikasih apa? Anak. Wabanin tadi, Allah akan hadirkan anak. Caranya apa tadi? Banyak-banyak mohon. Ataupun tadi seorang petani yang ingin bercocok tanam agar sukses. Perhatikan janjinya Allah tadi, wa ja'alakum jannati wa ja'alakum anhara. Allah akan berikan kebun, ya kebun itu sudah diairi oleh sungai-sungai langsung oleh Allah. Artinya apa? Allah yang nyiramin. Kira-kira subur nggak kalau Allah yang langsung nyiramin? Berhasil nggak kira-kira panennya? Tapi kebanyakan dari kita apa? Malakum la tarjuna lillahi waqara. Lantas mengapa sebagian besar dari kalian tidak percaya akan kebesaran Allah? Kebanyakan dari kita nggak percaya kalau pola hadirnya keajaiban ya begini. Tinggal apa? Minta ampun, menyadari apa yang belum baik dalam diri kita, kita buka lagi, minta ampun sama Allah, maka kita akan merasakan guyuran rezeki, merasakan hujan lebat rezeki. Ini pola keajaibannya bagi para hamba pilihan. Perhatikan, ketika Nabi Adam alaihissalam kemarin kita kisahkan di pertemuan sebelumnya, ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan di muka bumi, awalnya dari surga, apa doanya Nabi Adam? Al-A'raf 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Perhatikan doanya. Rabbana zalamna anfusana. Ya Rabb, sesungguhnya apa? Aku mendolimi diriku sendiri. Kami yang mendolimi diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuniku ya Rabb, sesungguhnya kami ini termasuk orang-orang yang merugi. Perhatikan doanya. Doanya apa? Mohon ampun kepada Allah. Maka apa jawabnya Allah? Setelah beliau mohon ampun sama Allah, beliau disatukan rumah tangganya. Yang awalnya ketika diturunkan dari surga, kemudian turun di bumi, beliau dipisahkan tuh antara Nabi Adam dengan Siti Hawa. Kan satunya diturunkan di Jeddah, satunya diturunkan di Hindustan. Disebutnya orang India gitu, di India. Beliau dipertemukan kan? Saat kapan? Ketika Nabi Adam alaihissalam mohon ampun kepada Allah. Masih ingat kisahnya Nabi Sulaiman ketika beliau ingin dapatkan keajaiban. Keajaibannya apa yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman? Saya ingin memiliki kerajaan ya Rabb, yang kerajaan itu belum pernah dimiliki orang sebelumku dan juga orang-orang setelahku. Keren enggak kira-kira doanya? Tapi doanya diawali dengan apa? Dengan doa ini, pola keajaiban ini. Apa doanya? Quran surah apa kira-kira? Doanya masih ingat? Nabi Sulaiman alaihissalam, Quran surah Shad ayat 35. Ada yang sudah hafal? Rabbi ghafirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'd. Ada yang pernah dengar ini doanya? Innaka antal wahhab. Mas Firda hafal? Rabbi ghafirli. Perhatikan doanya diawali dengan apa? Rabbi ghafirli. Artinya apa Rabbi ghafirli itu? Ampuni saya ya Rabb. Ini mohon ampun gak sama Allah? Kemudian wahabli, berikanlah kepadaku mulkan, kerajaan. Jadi sebelum minta kerajaan, apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman? Mohon ampun dulu kalau mau dapatkan keajaiban. Dan banyak sekali para hamba-hamba pilihan dimulai dengan apa? Mohon ampun kepada Allah. Masih ingat kisahnya Nabi Yunus ketika dimakan ikan paus? Apa doanya beliau? Al-Anbiya 87. Ada yang sudah hafal? La ilaha illa anta subhan. Hafal enggak? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Perhatikan doanya. Inni kuntu minadh dhalimin. Ya Rabb, sungguhnya aku yang mendolimi diriku sendiri ya Rabb. Ini mohon ampun enggak kira-kira? Mohon ampun. Dapat keajaiban enggak Nabi Yunus? Dapat. Selamat enggak dari ikan paus? Selamat. Bahkan umatnya sudah didakwai 70 tahun gak ada yang beriman. Setelah beliau berdoa ini mohon ampun sama Allah, beliau lepas dari ikan paus, semuanya sudah beriman langsung kepada beliau. Jadi berimannya umatnya Nabi Yunus bin Matta itu karena ikhtiar 70 tahun atau karena mohon ampun kepada Allah? Mohon ampun kepada Allah. Jadi ini pola keajaiban bagi para hamba pilihan. Kenapa ini disebut pola keajaiban bagi para hamba pilihan? Karena ini pintu gerbang sebelum kita belajar nih 101 jurus di Magnet Rezeki. Ini baru jurus yang pertama nih. Baru satu materi yang pertama nih kita bahas nih. Padahal ada berapa? 101
materi. Ini gerbangnya dulu. Kalau mau dapetin keajaiban, buka pintunya dulu. Gerbangnya apa? Banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Dalam Quran, Masya Allah, dalam hadis dulu saja ya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad itu disebutkan, barang siapa yang melazimkan, mendawamkan istighfar, maka Allah akan berikan kegembiraan dari kesedihannya, kelapangan dari kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Perhatikan ini ya. Barang siapa yang melazimkan, mendawamkan istighfar, maka Allah akan berikan kegembiraan dari kesedihannya, kelapangan dari kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada nggak saat ini sedang sedih? Ada nggak? Pengen gembira? Nah, solusinya ternyata ini. Ada nggak saat ini merasakan sempit, belum lapang-lapang gitu ya? Merasakan kok hidup itu kok begini-begini terus gitu. Ini harus banyak-banyak apa? Baca. Pengen dapat rezeki dari arah tidak disangka-sangka? Pengen nggak? Tiba-tiba ujuk-ujuk gitu ya? Atau apa kemarin? Masih ingat? Ayar tada ilaika tarfuk. Ayar tada ilaika tarfuk, celing gitu. Langsung hadir gitu ya. Kayak kemarin itu. Ya. Hari Kamis kemarin masih ingat? Saya menyampaikan ayar tada ilaika. Betul kan? Dan saya bilang perjalanannya, saya mohon maaf gitu ya, di tengah perjalanan motor saya nggak bisa nyala, saya kontak Usela untuk kontak Mas Ilham untuk bantu jemput itu. Masih ingat? Hari Kamis kemarin, masih ingat? Ayar tada ilaika. Sekarang sudah ganti tuh motornya di depan tuh. Tinggal apa? Ya Masya Allah. Ini dengan izin Allah ya, biiznillah, dengan izin Allah. Hadza min fadli Rabbi. Semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya, kita kembali lagi. Nah, di sini redaksinya apa? Mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun itu berarti artinya gimana? Cara mohon ampunnya kepada Allah. Gimana kira-kira cara mohonnya ampun kepada Allah? Ada yang bisa bantu jawab? Jadi cara mohon ampun kepada Allah gimana caranya? Coba angkat tangan, santri, putra, putri. Gimana? Yang kenceng? Yang kenceng, Mas Hasan? Apa? Gimana caranya? Tolong dibantu temennya apa? Berdoa dan istighfar. Ada lagi nanti putri, caranya mohon ampun kepada Allah gimana caranya? Salat taubat. Nah, ini ada ijazah dari guru saya. Bahkan kemarin diijazahkan lagi. Hari Sabtu kemarin, saya ketika di Purwokerto kemarin, ya, saya mendampingi guru saya. Langsung yang pendiri dari Mandat Rezeki langsung, ya Ustaz Nasrullah. Beliau memberikan ijazah. Ketika beliau itu sedang talaki kepada gurunya namanya Abu Yamu Fashir yang ada di Ciumas pada Ricang, Banten. Yang dimaksud di sini mohon ampun kepada Allah itu bukan sekedar kita beristighfar saja, tapi kita sholat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kira-kira? Karena di zaman sekarang istighfarnya orang-orang zaman sekarang itu istighfar yang tumpul. Istighfar yang gimana? Kenapa yang dimaksud dengan istighfar tumpul? Iya, lisan bilang istighfar, tapi hati itu masih menyalahkan orang lain. Padahal artinya istighfar itu apa? Artinya istighfar apa? Saya mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Kalau mohon ampun artinya sadar dengan kesalahan enggak? Nah, kita dikit-dikit apa? Kalau ada temennya jatuhin barang kita bilangnya apa? Astagfirullah. Tapi yang kita salahin siapa? Yang kita salahin siapa? Lisannya istighfar itu. Saya salah, ya Allah ampuni saya, ya Allah saya siap belajar. Tapi kita salahin siapa? Yang kita salahin diri kita apa orang lain? Orang lain. Itu namanya belum istighfar. Selama ini kita setiap kali selesai 5 waktu kita istighfar, betul. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi hati kita itu belum mengingat apa ya salah saya. Dari tadi selesai sholat yang sebelumnya sampai dengan sholat yang sekarang ini, saya tadi sudah salah apa ya? Sudah kalian pikirkan belum? Sudah kalian ingat-ingat belum? Kemudian kita mintakan ampun kepada Allah belum? Nah, kalau itu belum, istighfar kita masih tumpul. Betapa sering kali kita nunjuk orang lain, kamu salah. Padahal berapa jari akan menunjuk ke kita? Berapa jari menunjuk ke kita? 3. Jempolnya nggak menunjuk ke saya. Kita menyalahkan orang lain 3 kali kita lebih salah.
Ingat, namanya ananiyah. Ya. Jadi kita itu mudah menyalahkan orang. Ini perisai rezeki ini. Gampang sekali menyalahkan orang lain, merasa diri kita itu paling benar. Ini sifatnya siapa? Yang gak mau bersujud kepada Nabi Adam siapa? Kalau orang yang mudah sekali menyalahkan orang lain, ini pengikutnya dia. Maka hati-hati sekali. Ini perisai rezeki yang sangat dahsyat sekali. Bahkan merasa, saya itu sudah bersih, saya nggak punya dosa, kok rezeki saya nggak lancar-lancar gitu. Ada nggak kira-kira begitu? Saya nggak punya dosa loh Ustaz, tapi kenapa ya kok rezeki saya nggak lancar-lancar? Itu justru perisai rezeki yang sangat kuat. Merasa diri kita sudah bersih. Itu namanya penonjolan diri, ujub, riya, penonjolan diri, kibrun atau kibrin. Ingat, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, la yadkhulul jannah man kana ya misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang-orang yang ada secuil miskal, ya, secuil, ya Masya Allah. Saya ulangi lagi ya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalun dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya ada secuil rasa kibrin, merasa dirinya paling baik dari yang lain. Aku loh sudah hafal sekian juz, aku loh yang paling pintar di kelas ini. Apa katanya Nabi tadi? La yadkhulul jannah. Ini perisai rezeki, ini penutup nih. Hati-hati. Aku loh yang paling tertib tahajud, aku loh yang berangkat paling awal. Nah, kalau yang paling awal aja masih hati-hati dari ini, apalagi yang nggak berangkat-berangkat gitu ya. Yang udah dibangunin nggak bangun-bangun, udah belnya dibunyiin masih nggak ngefek gitu. Ya udah dikering nggak nyala, nggak bangun-bangun gitu, apalagi ya Masya Allah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Diijazahkan oleh guru saya, ya, tolong ditulis ijazahnya. Kalau perlu ditulis dengan huruf yang besar, nanti di garis bawahi, kalau tahu dia apa, di kotak, di stabilo. Ya. Apa ini ijazahnya untuk bisa menghadirkan pola keajaiban bagi para hamba pilihan? Sudah siap ditulis? Sudah? Ditulis dulu. Sholat. Taubat. Setiap kali melakukan satu kesalahan. Sudah? Dilingkarin, dikotain, di garis bawahi. Salat taubat setiap kali melakukan satu kesalahan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Engkau Maha Penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.